Pak Suhadi, selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Pak, ini saya pengen membicarakan soal skenario pengadilan Tifa dan Roy Suryo nanti kira-kira seperti apa gitu ya. Kan kita tahu Pak Jokowi lagi-lagi menegaskan bahwa beliau akan datang ke pengadilan, ke persidangan, akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah S1. Tegas itu ketika ada wartawan yang menyatakan soal Roy Suryo menang Prapit pertama itu, Pak. Ya. Itu kan artinya penegasan Pak Jokowi yang sudah kesekian kali gitu ya. Terus juga kita masih ingat UGM sebagai yang mengeluarkan lembaga ya. Atas nama lembaga UGM itu rektornya menyatakan bahwa betul-betul itu otentik adalah ijazah yang dikeluarkan itu adalah ijazah Joko Widodo. Betul. Itu jadi dari segi UGM sudah clear. Dan ya sebelumnya kan ada Barreskrim udah clear segala. Nah, ini dengan nanti kita lihat suasana persidangannya, itu kira-kira gimana itu Pak nanti Pak? Misalnya arahnya kemana? Ini karena kan ini dua orang ini melakukan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Roy Suryo bilang 99,9% palsu. Ya. Tapi dia punya bukti nggak gitu soal itu? Nah itu gimana menurut Pak Suhadi? Ini menarik nih. Jadi gini, kalau nanti persidangan berjalan, ya masuk pokok perkara, ini juga kita sampaikan dulu, karena kan ada masih selentingan-selentingan. Pak Jokowi kok belum datang-datang. Jadi nanti Pak Jokowi datang pada saat dia dipanggil dan kedudukannya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Ya. Jadi sebelum ada putusan sela dari bantahan atau eksepsi yang biasa kita sebut, ya itu belum perlu datang dulu, karena nanti setelah ada putusan sela, artinya putusan sela itu putusan yang mendahului sebelum pokok perkara, ya berkaitan dengan masalah eksepsi atau bantahan ini. Nah kalau nanti udah masuk ke sana, ini memang menarik banget persidangan ini. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya tanya dulu kok. Sebelum saya tunjukin ijazahnya. Maaf Pak Roy, kamu nuduh-nuduh saya, ijazah saya palsu. Coba di mana letak palsunya Pak? Buktinya apa Bapak punya? Menarik dong itu. Ya. Gitu. Cuman ya saya yakin Pak Jokowi mungkin nggak melakukan hal-hal yang seperti itu. Bukan stylenya Pak Jokowi lah ya. Karena itu akan menjadi debatable nantinya kan. Kalau saya lihat, dia akan kelimpungan berkaitan dengan masalah persidangan. Pertama nih yang saya lihat dari dakwaannya Tifa, tentunya juga kan surat dakwaan itu akan sama dengan apa yang dibacakan nanti sama Pak Roy juga. Ya. Kalau kita lihat dakwaan yang kemarin diuraikan begitu runtut oleh JPU. Ya, oleh JPU, itu kan peristiwanya jelas banget tuh. Nggak ada di situ kata-kata peneliti. Pada akun sekian, ya kan. Tifa mengatakan begini, ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pada akun sekian, ya kan, UGM minta supaya dibatalkan ijazahnya. Kira-kira kata-katanya tuh seperti itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini ya, itu nanti itu kan akan menjadi beban pembuktian, ya kan? Karena narasi yang dimunculkan di di Instagram atau di mana ya. Itu nanti kan kata kuncinya ditanya dong sama hakim ya. Bukti apa yang kamu punya? Ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Buktinya kan gitu dong. Mau nggak mau dia harus menunjukkan. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, terus berarti kan gaduh aja ini persoalan kan gitu kan? Ya, ini yang menjadi persoalan. Makanya sangat menarik sekali gitu kan. Apalagi rentetannya ya. Kalau saya melihatnya kan bukan kepada pasal tentang penghinaan, ya terus juga pencemaran nama baik, bukan itu ya. Karena itu memang sudah terjadi kan. Sekarang perkaranya sudah juga masuk pada arena persidangan ya. Yang menarik ini pasal 32 dan 35. UU ITE. Iya dong. Yang diedit itu apa? Iya dong. Jangan-jangan nih dugaan saya ya. Pengeditan inilah yang di-blast ke media. Yang diracik-racik dulu ceritanya ada ini kemudian di-blast. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi palsu, bedanya ini. Karena dulu kan ada nomor
nomor nomor di ijazah itu dia punya katanya nggak ada gitu kan. Ternyata kan apa yang dipunyai oleh Pak Jokowi itu kan lengkap semuanya gitu kan. Dugaan saya ya itu akan menjadi persoalan yang sangat krusial ya yang nantinya itu akan dihadapi oleh Roy Suryo berkaitan dengan masalah beban pembuktian. Karena sekali lagi beban pembuktian Pak Jokowi tetap mau membuktikan ya kan walaupun sebetulnya bisa aja Pak Jokowi ngomong, ya buktikan dulu dong. Iya, iya. Ijazahnya saya yang palsunya di mana? Bisa aja Ya, seperti itu karena kan kalau diktum dalam yang berkali-kali kita tegaskan di sini Pak Suhadi tegaskan kan penuduh lah yang harus membuktikan gitu Pak. Ada ya. giumnya seperti itu. Ada giumnya seperti itu. Betul. Gitu kan. Nah, kalau dilihat dari seperti itu kan saya dibilang tadi, stylenya Pak Jokowi nggak akan seperti itu. Nggak akan menyulitkan orang dia. Ya. Karena Pak Jokowi ngomong bahwa pengadilan ini adalah media Pak Jokowi untuk membela diri. Mungkin itu aja yang akan dikemukakan oleh yang bersangkutan gitu ya. Cuma kan tentunya juga bukan Pak Jokowi nanti yang berperan di dalam persidangan ini. Yang paling banyak siapa? JPU dan hakim. Oke. Sebagai yuris, sebagai orang nanti yang memutus perkara ini, ya. Ya untuk memastikan dong, ditanya dong, ya. Pak Roy bilang, Bu Tipa bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Buktinya apa ya, Bu? Ibu mana buktinya? Dan lain sebagainya. Atau Pak Roy mana buktinya? Ini akan menjadi... Terus jawabannya apa kira-kira Pak ya dia? Saya juga nggak ngerti. Karena jujur, ini nggak ada dalam otak saya, dalam pemikiran saya, bagaimana caranya dia bisa membuktikan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi dengan klaim. Ini nggak bisa dihindari loh pertanyaan-pertanyaan seperti ini loh. Ya dengan kan? klaim dia 99,9% itu berarti kan dia udah lihat. Dan dia udah punya dong buktinya. Apakah yang kemarin diblas oleh Dian Sandi, nanti kan tentunya juga akan diakurin dong. Apa yang menjadi pembeda di sana. Lah kalau nanti apa yang dia punya ya berkaitan dengan katanya dokumen penelitian. Kan dia udah teliti dong berarti ijazah yang katanya palsu ini. Ya kan? Nah dokumen penelitiannya yang mana itu nanti juga kan akan dipertanyakan lagi. Kalau dia lari nih misalnya ya bukan lagi kepada dia objek sebagai pemfitnah ya atau orang yang menyerang kehormatan Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Dia katakanlah dia sebagai peneliti. Dia kan udah ngomong nih dia peneliti misalnya. Ya. Ya kan? Ijazahnya Pak Jokowi setelah diteliti palsu. Kan gitu dong. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu dong. Ya. Nanti kan ditanyakan lagi, mana dokumen penelitiannya mana? Ya. Kan gitu dong. Masa dia nggak punya? Ya kalau nggak punya, ini kan memperberat dia dong statusnya. Ya, jadi kata-kata dia sebagai seorang yang menyebarkan berita bohong itu sangat masuk. Kan gitu kan? Ya. Dan nanti juga penyidik, ya mungkin nanti JPU itu juga akan menanyakan atau yang mulia majelis hakim juga akan menanyakan, ya berkaitan dengan masalah data-data pasal 32 dan 35 ini, ya kan? Oke lah, Roy tidak akan memunculkan. Ya tentunya kan jaksa. Ya, punya kepentingan dong untuk membuktikan pasal 32 dan 35 ini gitu kan. Apa kepentingannya? Ya harus terpaksakan bahwa memang datanya itu nggak benar. Ya, bahwa datanya itu hasil editan. Ya. Itu kan nanti harus difaktakan oleh dan jaksa. Itu ancaman hukumannya lebih berat Pak ya? Berat, 10 dan 12 tahun pasal itu. 32 dan 35 UU ITE itu betul. lebih berat daripada pasal yang soal dilaporkan oleh Pak Jokowi. Pencemaran nama baik dan fitnah ya. Ya. Itu yang kayaknya dia harus tidur itu. Dia takut dia takut itu, makanya dia mau Nah, itu yang soal pasal 32 dan 32 dan 35 UU ITE itu dikenakan ke Tifa juga nggak, Pak? Kayaknya dikenakan. Oh. Kayaknya dikenakan. Kayaknya dikenakan. Mungkin sama-sama dia menyebarkan. Ya, menyebarkan hasil editan tersebut mungkin di di Instagramnya atau di mana kita nggak ngerti, tapi dilihat daripada dakwaan yang kemarin itu ada pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE gitu. Dan tapi mungkin bedanya karena si Roy Suryo ini residivis, mungkin
ancaman hukumannya lebih berat gitu ya dibanding Tifa karena Oh Tifa kan iya. Tifa kan belum pernah melakukan itu gitu Jadi Pak ya. gini juga nih. Kan di dalam hukum ya itu ada beberapa kriteria itu sebagai tersangka itu atau terdakwa itu ya. Orang yang melakukan, orang yang turut melakukan, atau orang yang ikut membantu ya. Nah, ini nanti perannya di mana nih? Oke, Gitu kan. ya. Karena dengan adanya pensplitan ini barangkali JPU juga sudah melihat peluang-peluang sebetulnya Tipa ini sebagai pelaku dari pengeditan itu dari pasal 32 dan 35 itu atau dia hanya ikut-ikut saja. Nah, kalau ikut-ikut berarti kan ada pasal dulu pasal 55. Kita nggak tahu yang sekarang ini pasal berapa gitu kan. Ya. Karena kan saya belum lihat dakwaan secara detail ya. Nah, kalau dilihat dari penyertaan seperti ini ya, maka ya tindakan atau perbuatan Tipa itu belum tentu sebagai pelaku daripada tindak pidana 32 dan 35. Ya. Bisa aja dia hanya ikut-ikut di sini kan. Berarti pasal penyertaan aja yang masuk di dalam kasusnya dia. Tentunya kalau 12 tahun ya nggak 12 tahun. Kalau di pasal penyertaan tadi gitu. Nah, itu kan kalau misalnya nanti dalam persidangan gitu misalnya. Kan Pak Jokowi sudah menyatakan berkali-kali kesiapan beliau untuk hadir menunjukkan. Terus UGM Bu Rektornya kan juga sudah menyatakan bersedia untuk apabila diperlukan untuk ikut menjadi saksi lah, dipanggil di pengadilan akan hadir. Nah, bagaimana kira-kira Roy Suryo dan Tifa itu menanggapi Pak Jokowi dan UGM atau mungkin saksi-saksi lain gitu. Dan juga soal Rismon, Pak. Rismon kan akan jadi saksi mahkota ya berarti mahkota, ya. Betul. Kira-kira gimana itu, Pak? Jadi gini, kita kan tahu UGM ini kan lembaga ya. Di mana juga UGM sudah menyatakan sebagai lembaga negara ya. Itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya. Nah, kalau nanti misalnya ini kan akan menjadi wilayah perdebatan lagi dengan Roy kan gitu kan. Dia mengatakan bahwa Roy enggak palsu. Ya pihak UGM nanya dong. Letak palsu ini di mana Pak Roy? Kita ini sebagai lembaga ini mengeluarkan ijazah ini gitu kan. Ya. Terus kamu menuduhnya di palsunya itu di mana? Ya, di hurufnya kah, di mana? Kan gitu kan? Ya. Salah satu barangkali nanti yang dipertanyakan itu berkaitan rektornya yang berbeda atau dekan yang berbeda. Atau itu Pak, cap legalisir. Cap legalisir dan lain sebagainya. Jadi kalau cap legalisir itu setahu saya ya kan, itu kan tidak menunjukkan keaslian daripada ijazah itu. Karena kenapa? Itu kan temporer aja kan dipakainya kan. Pada saat orang pilkada, Pak Jokowi pilkada di Solo itu dilegalisir. Karena yang diserahkan kan bukan aslinya. Tapi yang dilegalisir seolah-olah itulah yang asli. Itu gak bisa dijadikan ukuran gitu kan. Legalisir kok capnya beda-beda setiap itu. Ya jelas aja beda-beda, masa sama aja. Ya kan kalau rektornya ganti atau dekannya ganti. Ya kan. Atau bukan itu ya kan. Mungkin petugasnya di sana berbeda pada saat melegalisir. Ya kan akan jadi berbeda. Betul. Terus kemudian itu jadi permasalahan. Bukan itu objeknya. Ijazah ini kok sekarang ini. Ya kan? Ijazah, bukan cap-capnya itu tadi. Ya. Jadi kalau nanti berkaitan dengan masalah itu, ya berikut juga teman kuliah dan lain sebagainya, yang menyatakan asli dan sebagainya, ini akan kesulitan buat Roy. Karena kenapa? Dia tidak akan mempunyai peluang, ya, bagaimana dia membebaskan diri dari persoalan ini. Berat. Termasuk juga Tipa, berat. Ya jangan dilihat sekarang nih, kan belum masuk persidangan nih seperti Tipa kan kemarin. Wah saya akan lawan dan sebagainya. Bagaimana bentuk melawannya? Ya kan kecuali benar ijazahnya dikeluarkan di pramuka. Berarti dia memang harus yakin, hakul yakin kan gitu kan. Kalau lembaga sudah menyatakan, teman kuliahnya sudah menyatakan, nanti dosen-dosen mungkin juga yang berkaitan dengan masalah dosen perkuliahan itu hadir menjelaskan seperti itu, apa yang akan disangkal, ya kan? Berarti kan bukan made in Pramuka, betul made in UGM. Iya dong, kalau orang-orang UGM di sana terus masih dipersalahkan lagi, menurut saya itu mah nggak waras itu menurut saya gitu loh, ya kan?
Ya harusnya kan diakui itu lembaga negara kok. Ya, UGM itu kan lembaga pendidikan ya yang memang itu ada di bawahnya Dikti kan. Ya, Gitu. Kok masih diragukan? Ya menurut saya kacau dong ya, pemikirannya ya, udah ya. ya. Terus juga Mabes Polri yang sudah melab dan lain sebagainya Baris itu Krim ya. dia bilang masih nggak benar. Padahal lembaga dunia juga udah mengakui Mm, hasil lab di Indonesia ini termasuk yang tercanggih gitu kan. mm. Apalagi yang dipersoalkan. Makanya sekali lagi sulit untuk mengelak dari persoalan ini, barangkali ya terima nasib. Makanya kemarin kesempatan minta maafnya Tipa tidak digunakan, itu salah besar gitu loh. Ya, itu. Ya, kalau Risman Pak sebagai saksi mahkota, Ya, gimana nanti kira-kira ya ini kan menjadi kontraproduktif dong. Iya, iya. Keterangan Rismond yang pertama, ya Mm-mm, kan, yang mm. menyatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Yang di Kemudian awal-awal. ya awal-awal kan itu kan, Ya. ya. Kemudian setelah RJ dengan Pak Jokowi, dia katakan, oh ya, salah satu RJ itu kan alasannya karena saya juga salah satu yang mendampingi di sana. Karena RJ salah satunya juga kan harus tanda tangannya Maret tuh kan, ya. Ada tanda tangannya Pak Maret, ya kan, untuk menyetujui RJ itu, ya. Kita dengar kok. Ya dulu memang saya masih ragu dengan ijazahnya Pak Jokowi. Tapi setelah gelar perkara, ijazah itu diperlihatkan di gelar perkara. Saya yakin karena saya pegang kan. Oh ada ininya, ada embosnya, ada ininya. Berarti selesai dong. Ya. Ya saya harus berkata jujur kalau memang faktanya seperti itu gitu Ya, kan. dan itu sebelum Rismond juga tim hukumnya Egy Sujana juga sudah menyatakan Ya, yang itu kan, betul. yang ketika dia lihat sendiri, Ya dia terpegang raba, embosnya. ya kan? Ya. Ya betul. Jadi itu, Siapa itu Bu Ernida ya ya kalau nggak salah. betul, betul. Itu juga udah mengatakan seperti itu. Nah ini nanti kesaksiannya, makanya saya dibilang akan menjadi sebetulnya nggak kontra sih karena mungkin BAP yang lama kan ditarik, ya kan? BAP yang berlaku ini dia sebagai saksi mahkota. Apa yang disebut dengan saksi mahkota? Saksi yang menerangkan yang tadinya sebagai tersangka, ya berkaitan dengan masalah menjadi wilayah pembeda di dalam persoalan ini. Karena dulu dia mengatakan pada saat dia sebagai tersangka, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya. Dan sekarang dia mengatakan setelah dia melihat, ya, menyaksikan sendiri, terus juga dia juga tahu sendiri dari persoalan ini bahwa ijazahnya Pak Jokowi ternyata asli. Ini nanti akan diterangkan dan ini nanti juga yang akan menjadi perdebatan. Karena kenapa? Kan katanya penelitian yang paling banyak dilakukan itu kan oleh Rismond. Ya. Kalau nggak salah kan Roy ini hanya ngikut-ngikut aja kan, betul, gitu kan. Ya. Nah ini nanti kan jadi perdebatan yang sengit ini gitu kan. Makanya saya dibilang ini sidang akan ramai sekali, gitu. Tapi tidak bertahun-tahun juga, Ya. seperti yang kemarin diomongin. Ini kalau dilihat satu alat bukti satu sekali persidangan berarti dikali 700 ya kan dikali sekian berarti bisa 2 tahun gitu kan. Jadi orang membayangkan karena alat buktinya sampai berapa itu Pak? 700 ya? 700 lebih ya kan. Terus nanti membayangkan saksinya akan 100 lebih. gitu betul. Enggak begitu Pak ya? Enggak begitu ya. Rumusannya gini. Saya pernah juga bicara di sini ya. Sekarang ini kan pengamatan hakim ya. Alat bukti itu pengamatan hakim. Kalau dulu kan keyakinan. Sama lah itu antara pengamatan dengan keyakinan itu sama ya. Apa sih yang disebut dengan pengamatan? Ya diamati dong. Alat buktinya itu apa aja sih yang ada di situ ya. Terus pembenarnya yang mana? Kan gitu kan. Kalau hakim kan dia nggak mau repot dalam persoalan ini ya. Pada saat UGM menyatakan iya asli. Teman-teman kuliahnya, iya asli. Hasil labnya, iya asli. Ya. Terus kemudian juga ijazah Pak Jokowi dibandingkan dengan keadaan-keadaan sebagai pembanding dari teman-temannya. Ya, kan cukup dengan keyakinan. Karena pokoknya kan gini, 2 alat bukti. Nih, 2 alat bukti. Bukan buktinya 2, ini 1, bukan. Ya tadi saya sebutkan. Alat buktinya misalnya, ya kan, ijazah teman-temannya. Hasil labnya, terus kemudian juga perkuliahannya, kan bukan hanya ijazah nanti yang dilihat, juga tentunya juga hasil dari nilai-nilai, ya kan, terus juga wilayah Pak Jokowi masuk UGM bener nggak masuk, itu salah satu alat bukti misalnya. Terus saksi-saksi teman kuliahnya, terus mungkin juga kalau nggak salah waktu itu dipermasalahkan kan
berkaitan dengan KKN-nya Pak Jokowi. Nanti saksi KKN-nya itu juga dihadirkan. Terus kemudian juga dosen-dosennya. Ya, ini kan saksi nih. Berarti 2 dong. Sudah terpenuhi di sini. Bagaimana Ada juga kesimpulan? tuduhan ini Pak, saya nggak tahu itu waktu itu sempat ramai juga tapi hilang lagi. Bahwa Joko Widodo yang ijazah, foto ijazah dengan yang sekarang beda. Nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas itu. Nah, kalau udah terpenuhi seperti itu, terus dilihat kepada ahli nih. Karena ahli juga kan sekarang jadi alat bukti nih kan. Ya. Nah, ahlinya seperti apa menerangkan? Oh benar ijazahnya Pak Jokowi kan menjadi double pendapat nih di sini ya. Ada 2 arus pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau nggak salah dari kubunya sana gitu kan, mengatakan oh iya ijazahnya palsu kok. Saya nggak ngerti ukurannya seperti apa gitu kan. Tapi kan juga banyak yang diambil netral, yang diambil dari kepentingan kuasa hukumnya Pak Jokowi, ya kan, ahlinya nih, ya. Itu kan nanti diperbandingkan mana yang terbanyak dan yang paling menguatkan, dan hakim yakin nggak dengan keterangan-keterangan dari ahli-ahli ini. Kalau dia yakin dan 2 alat bukti ini terpenuhi, ya selesai sidang nggak lama-lama kok. Ngapain dibuat lama-lama? Karena saya dibilang masa mau diikutin semua kan nggak juga begitu kan, ya. Itu. Jadi nanti yang akan dilihat oleh hakim seperti tadi 2 alat bukti. Dengan 2 alat bukti hakim itu yakin ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya, dan Roy sebagai pelaku dari tindak pidana. Karena kan nanti juga dipertanyakan lagi ya kan, apa sih konklusinya Roy mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dengan Tipa dinyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu kan nanti juga jadi ukuran untuk mendakwa orang-orang ini, ya kan? Masuk akal nggak lu punya pengujian, lu punya tuduhan-tuduhan ini? Kalau nggak masuk akal, ya dia kena pidana di situ, kan itu. Makanya saya udah bilang berat. Dan mereka mengatakan bahwa saya siap melawan. Aduh, itu mimpi aja itu menurut saya gitu kan. Sadar gitu. Menurut saya sekarang ini masih ada kesempatan, ya kan? Karena kan di dalam KUHP yang baru, di dalam KUHP yang baru, ya kan, kalau meminta maaf kan udah dapat korting. Itu harus dipikirkan gitu loh. Minta maaf tuh artinya ngaku salah berarti. Yang ngaku salah gitu kan. Itu lumayan enggak gitu kan. Dapat korting ya? Dapat korting. Meskipun tidak bisa terus kemudian 0 gitu enggak ya? Oh enggak. Dapat korting dulu. Nah, ini menarik ini. Nah, ini yang bagian akhir, Pak. Soal Pak Jokowinya sendiri. Tadi. Kan Pak Jokowi bilang sudah tadi yang kita tegaskan berkali-kali bahwa kesiapan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya SD sampai S1, dan bahkan Pak Jokowi menyatakan persidangan ini adalah forum yang paling tepat untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, tapi ada narasi Pak dari timnya Roy Suryo CS yang bilang di momen itulah Pak Jokowi akan dicecar oleh tim hukum Roy Suryo dan Tifa gitu, karena tentang foto. Selama ini kan Pak Jokowi dibela oleh relawan, oleh tim hukumnya, oleh Yaakob Hasibuan dan lain-lain. Dia dibela oleh Termul. Nanti di persidangan Pak Jokowi sendirian itu. Dia akan dicecar oleh tim hukumnya Roy Suryo dan lain-lain. Gimana menurut Pak Suhedi? Ya tidak sendirian. Di situ kan ada jaksa. Di situ kan ada hakim. Jadi pada saat Pak Jokowi datang ke persidangan seolah-olah kan jadi begini kan narasinya. Pada saat Pak Jokowi duduk sebagai saksi korban atau saksi pelapor, Pak Jokowi cuma sendirian di situ. Jaksanya pergi, hakimnya pergi. Ya nggak gitu kali, gitu kan. Ya kan jadi kita pertanyakan dong, kok kayak nggak ngerti hukum acara gitu kan. Ya tetap ada hakimnya, ada majelisnya, ada yang mulianya, ada jaksanya. Jaksa ini kepentingannya untuk siapa? Ya kan? Ya untuk memproses ini benar salahnya gitu kan. Bukan untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Pak Roy itu salah dengan Tipa kan gitu kan. Itu nanti yang harus dibuktikan oleh jaksa. Jaksa harus berhasil untuk itu gitu kan. Hakim sebagai wasit di dalam persoalan ini, ya kan? Yang bagaimana nanti dari 2 fakta persoalan ini hakim itu menilai seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Dengan 2 alat bukti tadi hakim yakin bahwa ijazah ini asli dan Pak Roy melakukan tindak pidana. Itu gitu kan.
Ya, jadi kalau dibilang Pak Jokowi sendirian dan lain sebagainya, itu narsis itu pikirannya gitu loh, ya kan? Orang ada jaksa, ada hakim kok, Iya, iya, ya betul, kan? betul. Kayak di sarang tinju aja gitu ya. Iya, jadi seakan-akan Pak Jokowi dilepas Iya, sendirian terus dilepas sendiri dicecar berantem oleh. sama Roy Suryo. Oke, terima kasih Pak Suhadi. Kita nanti seru lah ini, kita nanti menyaksikan persidangannya Pak ya, skenario-skenario yang akan terjadi seperti apa gitu. Karena kan ini pasti akan masih lama jalannya. Terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.